Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-8 April 2021, dan masih bersama Mas Teh yang paling langsing paling langsing ya kan, karena sekali lagi Mas Teh bukannya hanya menggunakan teh anget, tak ulangi Venra Kleru Mama sama Nisma biar nggak komplain. Aku tuh kalau buka puasa hanya minum teh anget ya, 1 gelas, kemudian sama gorengannya 1, itu tok ya, plus lontongnya 20 biji. Jadi tetap langsing dan juga kurus selama bulan puasa. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa langsung subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Teh ucapkan selamat datang, salam kangen, salam rindu. Terima kasih banyak selalu mensupport Mas Teh dengan memberikan apresiasi dengan like, share, kemudian dengan tidak men-skip iklan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih dan terima kasih. Barakallah untuk semuanya yang sudah membantu. Untuk kegiatan sedekah bumi masih ditunggu, silahkan. Masih Mas Teh kasih kesempatan teman-teman yang mungkin memiliki rezeki lebih, ingin menjalankan, ingin menzakati usahanya, menzakati tanahnya. Mungkin jenengan punya perkebunan, mungkin jenengan punya usaha di bidang bumi ya, entah pertanian, entah perikanan yang ditanamnya di dalam bumi atau diprosesnya di dalam bumi ya, silahkan. Untuk yang mau sedekah dengan berzakat, dengan membantu sedekah bumi juga sangat-sangat masih tunggu. Silahkan langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal maksimalnya terserah kalian ya. Mas Teh ucapkan terima kasih, barakallah untuk yang sudah membantu. Guys, ternyata minyak bidara masih belum kebagian. Dari kemarin banyak banget yang tanya soal minyak bidara, tapi ternyata belum dapat barangnya Mas Teh. Minggu depan dipastikan Mas Teh dikasih 24 pieces, 2 lusin itu 24 pieces ya. Jadi di hari Senin depan itu barang sudah sampai 24 pieces tok, itu pun barangnya hanya segitu. Jadi teman-teman yang sudah inden minyak bidara, Mas Teh minta maaf, ternyata minggu ini tuh nggak kebagian barang. Jadi ada lagi baru minggu depan. Teman-teman yang mau silahkan langsung DM Mas Teh. Cara menghubungi Mas Teh itu kepiye atau cara nih? Silahkan klik kolom deskripsi yang ada tombol ketemu gini di bagian bawah. Nah, yang tanda panah begini, dipencet ada nomor WhatsApp, ada Instagram, ada Facebooknya Mas Teh, ada email dan lain-lain. Langsung ke situ. Kalau mau komunikasi dengan Mas Teh jangan basa-basi. Assalamualaikum Mas Teh, boleh minta tolong nggak? Assalamualaikum, jangan kayak gitu. Assalamualaikum Mas Teh, nama saya Bu Asya dari Jawa, bla 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 bla. Gitu ya teman-teman. Jadi to the point, karena WhatsApp dan juga DM di Instagram yang masuk itu berputar terus, nggak enek berhentinya, banyak banget. Alhamdulillah aku nggak buka praktek memang untuk pengobatan dan lain sebagainya, tapi masih banyak yang curhat-curhat juga ke Mas Teh. Dan sorry sekali lagi, Mas Teh nggak mungut biaya apapun ya, terakhir Mas Teh nggak buka praktek juga, jadi nggak ada biaya untuk ini itunya, semuanya free ya. Jadi kalau mau mau chat dengan Mas Teh itu to the point wae, jangan terlalu basa-basi. Nanti malah kelamaan, akhirnya nunggu lagi, ketumbuk lagi dengan yang baru lagi. Begitu prosesnya. Satu syaratnya tetap harus sabar, karena saya tidak bisa membantu orang secara
cepat karena yang dibantu banyak. Intinya di situ nggih. Matur sembah nuwun orang baik, saya doakan semuanya yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang sedang dalam kondisi punya surat terserat rezekinya, semoga Allah lancarkan rezekinya. Amin. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas. Amin ya Allah. Untuk yang mungkin sedang dalam kondisi belum kerja, cepat kerja. Yang sudah kerja rezekinya semakin berkah. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya segera ketemu dengan jodoh terbaiknya. Mas Wadi lagi nyuci piring, Rek. Terus untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam usaha dagang, punya niatan, punya hajat, semoga Allah kabul, semoga Allah ijabah hajatnya. Mau punya mobil, mau punya rumah, mau punya apapun, semoga Allah ijabah semuanya. Yang dagang semoga laris manis, dimudahkan, dilancarkan usahanya. Amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Mas Teh mau bahas apa hari ini? Kelanjutan dari video kemarin sih sebenarnya teman-teman. Aku agak sedikit gerah dengan teman-teman. Oh ya, aku mau bilang terima kasih dulu buat pagi ini yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali. Hari ini kan hari Jumat ya teman-teman. Jadi nanti ada paket, sementara waktu yang kita bagikan adalah paket minum sebanyak 220 buah paket minuman ya, ada cappuccino cincau, kemudian ada lain sebagainya. Kita akan bagikan di jalanan hari ini. Kita akan cari tempat yang lebih sepi daripada pedagang supaya tidak menyinggung perasaan yang dagang ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya lancar hari ini ya. Jadi setiap Jumat kami akan sedekahkan paket minum ataupun takjil. Teman-teman yang masih pengen bantu untuk takjil langsung DM Mas terus secara pribadi. Mas, aku dari rezeki bar gajian 500.000, tolong gaweke gorengan, tolong bikinin lontong nanti disedekahkan buat teman-teman yang di jalanan. Misalnya gitu, langsung DM Mas Teh ya. Soalnya jujur Mas Teh memang nggak membuka. Sebetulnya takjil juga sebetulnya Mas Teh nggak membuka. Tapi ada hamba Allah yang baik dari Jerman sama dari Malaysia yang memaksa untuk Mas saya sedekah pokoknya bikin takjil. Jadi makanya takjil tetap ada setiap Jumat. Padahal sebelumnya tidak ada. Nggih, matur sembah nuwun, berkah barokah. Terima kasih banyak. Gusti Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi. All yang berzakat untuk usahanya semoga Allah terima zakatnya. Yang berhajat untuk apapun itu semoga Allah kabul hajatnya. Amin. Semoga Allah tukar dengan kesehatan dan juga dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Terkait video yang kemarin Mas Teh pengen sedikit mengklarifikasi teman-teman. Aku suka baca komentar-komentar dari kalian ya. Satu, yang pertama adalah soal mimpi. Sorry ya, ini aku harus baca. Walaupun komentarnya sudah tidak ada bukti, sudah saya hapus. Komentarnya begini. Mimpinya Mas Teh itu menjelaskan kalau maaf sebelumnya. Apakah mimpinya Mas Teh menjelaskan kalau Allah itu setan? Tuh, aku nggak tahu dari agama mana ya itu ya. Kemudian aku sebelum kebahas, aku mau pengen nyambung dengan video kemarin, tapi aku bahas sekarang dulu. Nah, kemudian ada komentar lagi, yang dimakan orang tuh haram, yang halal tuh makanan sesuai dengan agama kalian. Jadi aku tidak suka ada komentar-komentar yang berbau rasis. Nanti lama-lama hilang sendiri komentarnya, karena aku sudah bikin filter di channelku untuk komentar-komentar yang nggak enak soal rasis, politikus, soal politisme dan lain-lain itu akan hilang. Ya teman-teman. Jadi di vlog saya tidak pernah bilang agama A. Ya sorry, bagi kami haram, bagi kalian diperbolehkan, ya monggo. Dan kami tidak mengklaim itu haram kok kalau kalian yang makan, karena agama kalian ini itu ya wis monggo kerso. Jadi teman-teman, aku tuh nggak pernah mengedepankan agama di channelku. Kenapa? Aku nggak mau ada kayak gini-gini. Bagi aku semua agama baik, semua kepercayaan yang baik mengarahkan kita semuanya yang baik itu semuanya kan jadi baik. Dan kenapa masa jarang mengarahkan orang ke agama lah? Aku sudah bilang, agama itu sesuatu yang harus kita utamakan, baru beberapa hal. Ada yang bilang, emang syafaat yang ngasih ntar leluhur, syafaat kan yang ngasih Nabi Muhammad, ibarat kata seperti itu. Soal agama itu urusan kita dengan diri kita sendiri. Soal kebudayaan, soal budaya ya akan difahami dengan cara kita sendiri juga. Kita tidak menyatukan semuanya, tapi kita menyelaraskan dengan segi agama yo dewe, dari segi kebudayaan atau segi caramu menghargai leluhur dan juga alam juga sendiri. Menurut saya tidak pandang agama apapun. Semua makhluk wajib atau diperbolehkan memilih haknya masing-masing untuk memeluk agama apapun, ya. Dan aku salut dengan para leluhur kita. Leluhur kita jarang sekali yang mengakui agamaku Islam, agamaku Hindu, agamaku Buddha. Kenapa mereka bilang agamaku satu? Bukan berarti dia tidak mengakui agamanya sih secara global, tapi mereka lebih menghargai, mereka tidak mau ada perpecahan antara kita. Kalau oh kamu Hindu, saya Kristen, terus Islam dan lain sebagainya. Tidak ada. Semua agama betul. Gak enek agama kok ngongkon nyolong tuh gak ada. Gak ada agama kok nyuruh berzina itu gak ada.
ya. Jadi teman-teman di sini aku kenapa nggak memandang dari segi lah, kalau aku kan memang muslim, basic yang aku bawa pasti Islam, ya wajar. Kalau kamu sambungan dengan agamamu yang non muslim ya itu nggak akan bisa, oke? Jadi tolong digarisbawahi. Aku nggak pernah nyinggung agama. Ya Allah, saudaraku yang sekandung sama aku beda agama juga ada, dari anaknya Bude Pak Deku. Jadi aku udah biasa aja gitu loh. Bahkan kami, loh, aku punya teman Katolik, teman-teman, sorry, temanku Katolik. Tapi dia setiap subuh, setiap sahur dia bangun. Duh, sahur, ye, gue sahur. Lu mau puasa? Iya, dia puasa, guys. Aku juga nggak ngerti gimana caranya itu. Aku pengen ngerasain puasa. Satu syaratnya dia adalah biar irit. Tapi jangan salah, mereka juga banyak melakukan hal yang kita lakukan. Bahkan kalau lebaran dia beli baju gamis yang cowok. Temanku tuh Katolik, serius. Kalau pas lebaran dia pakai baju gamis. Datang ke tempat teman-teman yang muslim, lebaran dia selalu pakai baju gamis. Tuh, diacungi jempol. Wes nggak usah bawa agama-agama, hak kita masing-masing, oke? Kembali ke video yang sebelumnya, kalau ada korban jiwa yang banyak timbul dari kecelakaan di jalan, kemudian dari faktor tertentu, sebenarnya sudah Mas Tulus jelaskan. Nah, aku pengen sedikit mengembangkan beberapa pertanyaan yang masuk juga. Apakah dari kejadian, maaf, yang pertama aku baca komentar dari Mas siapa? Dari Mas J kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah dari apakah dari demonstrasi yang akan terjadi besar-besaran. Nah, aku dengar kabar ada subscriber yang share ke Mas T kalau tanggal 11 April itu akan ada demonstrasi besar-besaran. Silahkan untuk teman-teman yang tahu klik kolom komentar ataupun langsung DM ke Mas Tulus ya kalau ada beritanya. Karena aku orangnya agak-agak gaptek. Teman-teman, aku orangnya bukan agak emang gaptek, aku ngedit video juga nggak bisa. Nah, jadi banyak teman-teman yang kasih link, kasih video. Pertanyaan, Mas Teh bahas dong soal demo yang akan terjadi tanggal 11 April. Bagaimana, apakah akan besar sekali, apakah akan ada atau tidak. Nah, kita bahas kapan-kapan. Ke teman-teman yang punya linknya boleh dibantu share ke Mas Teh, ataupun bisa langsung klik di kolom komentar ya, apa betul-betul akan ada demo. Nah, pertanyaannya ada dua per teman-teman. Yang pertama adalah apakah korban meninggal ini karena kerusuhan atau demonstrasi atau pemberontakan atau perkelahian antar organisasi. Jadi kayak tawuran dan lain sebagainya atau demonstrasi. Atau yang kedua karena faktor bencana alam. Apakah itu juga mempengaruhi? Nah, gini, teman-teman, aku sebetulnya sudah memberi clue di awal video, di video yang pertama, terkait sesuatu yang terjadi, sesuatu yang akan, mohon maaf istilah katanya, amit jembai, jangan sampai ada. Orang yang menjadi korban di bulan Ramadan paling banyak adalah orang-orang yang di jalanan, atau mengalami kecelakaan, atau karena insiden. Insiden di sini bisa jadi betul sekali karena banyaknya tawuran, maaf ya. Terus kemudian banyaknya demonstrasi di mana-mana, akan banyak orang jadi korban, itu sangat besar kemungkinan. Tetapi aku berani mengatakan ini karena aku sudah berkomunikasi dengan Eyang sendiri sih tak restoni nggak enek sing apa-apa. NEO paling siji loro. Berarti kan tidak terlalu banyak. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Allah kabul restunya Eyang buat anak cucunya yang nanti akan menyampaikan orasi, yang akan menyampaikan pendapat, mereka akan menyampaikan isi hati mereka, mereka menyampaikan haknya mereka sebagai hak warga negara Indonesia yang boleh menyampaikan apapun keputusan yang tidak disetujui sama rakyat. Jadi aku tidak menyambungkan dengan apapun pemilu, minyak goreng dan lain sebagainya. I don't care ya teman-teman, itu urusannya beda. Nanti kalau aku bahas itu ujungnya merembet kemana-mana. Yang komentar malah nanti orang-orang politis, kemudian rasis, kemudian saranya keluar ya. Yang juga mengatakan tak restoni masio arep enek perkumpulan sing arep memprotes pemerintah utawa memprotes wong sing ning dhuwur. Memang dia tidak mengatakan pemerintah, tapi ketika ada protes dari orang bawah ke orang atas, Eyang akan merestui mereka untuk tidak banyak korban jiwa. Paling siji loro, berarti kan bahasanya tidak sebanyak yang kita duga sebelumnya ya, gara-gara demonstrasi akan banyak yang meninggal. Kemudian kalau tawuran sendiri kalian pengen tahu ya, pasti akan sedikit jelentrekkan gitu, sedikit diwedar, diluaskan dulu. Tawuran di sini memang didasari sudah dari setan. Sedangkan kalau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, misalnya organisasi tertentu, entah perkumpulan masyarakat petani, perkumpulan organisasi tertentu, atau lembaga masyarakat dan lain sebagainya, mereka menyampaikan sesuatu sesuai dengan aspirasi mereka sendiri, bukan sesuatu yang salah. Tapi memang
demonstrasi itu sangat besar kemungkinan ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian bisa menjatuhkan orang yang sedang diincar. Misalnya ada yang seperti itu. Karena itu terbukti ya teman-teman, bisa jadi, belum tentu loh ya, tapi bisa jadi. Memang bisa jadi, tapi kan niat awalnya mereka hanya untuk menyampaikan aspirasi. Pak, saya nggak setuju ada pembangunan A, pembangunan B. Jadi mereka menyampaikan aspirasi. Mereka menyampaikan hak mereka untuk menyampaikan berkomentar. Saya tidak setuju sebagai warga negara yang baik. Kita juga punya hak untuk menyampaikan pendapat sebetulnya, teman-teman. Jadi menurut aku dasar dari demonstrasi, meskipun ujung-ujungnya bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang salah atau ditunggangi sama orang-orang tertentu, itu mungkin agak sedikit lebih baik daripada orang-orang yang tawuran, teman-teman. Karena yang tawuran itu sudah dipastikan dari awal mereka pasti ada yang kepancing emosi. Mas Wardi berantem sama Mas Tulus gara-gara Mas Tulus jelek-jelekin Mas Wardi. Mas Wardi ngajak temennya, Mas Tulus ngajak temennya, dia berantem, tawuran. Nah, ini sesuatu yang sudah disalahi. Apa tawuran itu kebudayaan kita? Bukan. Apa tawuran kebijakan dari pemerintah? Ada? Tidak. Apakah tawuran itu hak dari setiap warga negara Indonesia? Jawabannya tidak. Sedangkan kalau kayak sejenis menyampaikan aspirasi, kemudian itu sendiri dia mau dijahitin. Pojokin aja jadi lipat. Nah, atau ketika kita kalau pendemo atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, mereka punya hak untuk menyampaikan itu karena kami harus bisa menolak untuk kebijakan yang menurut kami tidak baik. Itu kewajiban. Lah kalau tawuran kan tidak. Dasar dari tawuran itu sudah sesuatu yang salah. Tawuran yo apa nek gunane rek? Ya, jadi teman-temanku, adik-adikku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang baik-baik, yang insya Allah dimuliakan sama Allah, kalian jangan sampai ikut-ikutan tawuran. Tawuran nih gak ada ceritane. Aku belani temanku kan orang sekolah SD sini, SMK sini, SMP sini. Aku harus belain karena temanku yang SMP sini dibela SMK sana. Malah kamu jadi pemicu. Kamu jadi petarung, salah satu kamu diundang, kamu dipancing, kamu terpancing. Akhirnya apa? Kamu terpengaruhi. Jadi nggak ada ceritanya demonstrasi sesuatu yang baik. Nah, tawuran sesuatu yang baik. Kalau ini jadi banyak korban jiwa, sangat besar kemungkinan tawuran karena mereka dasarnya sudah salah itu. Kemudian yang berikutnya adalah soal akan banyak korban jiwa yang meninggal karena musibah atau bencana alam. Ya. Mas Teh juga sangat menakuti hal ini karena ada kemungkinan besar ada beberapa musibah yang masih terus terjadi. Ini selama awal Ramadan sampai pertengahan ini akan cooling down sedikit meskipun ada yang timbul ya teman-teman. Tapi saudaraku, Cerondol sendiri sudah memberikan clue ke saya, baju dijemurnya di dalam aja. Terus nanti berantakan, kena hujan dan lain sebagainya. Terus nanti angin akan kencang. Dan itu potensinya luar biasa. Dan sarujuk dengan apa yang disampaikan Cerondol, teman-teman. Aku baca dari temanku kirim link soal ramalan BMKG selama 7 hari ke depan. Kalau memang DKI Jakarta sendiri akan banyak hujan yang sangat lebat, kemudian akan ada potensi angin kencang di sekitar Jabodetabek. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Tapi kalau Cerondol sendiri, Cerondol kan dari Jawa Timur ya teman-teman. Cerondol mengatakan kalau Jawa Timur juga sedang dalam kondisi yang tidak baik untuk hujan dan juga angin kencangnya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu ada kemungkinan terlalu besar karena Cerondol yang romet. Ini boleh dipercaya, boleh tidak ya. Karena kalau Cerondol kadang-kadang kalau udah begini mulutnya ada benarnya. Ada benarnya kadang-kadang. Nanti dulu deh. Jadi Cerondol sendiri mengatakan akan banyak musibah yang berpotensi dari angin, air, masih sangat ada potensi sampai di akhir April malahan. Jadi teman-teman, kalau ada korban jiwa dari musibah, kalau dari awal puasa sampai pertengahan puasa, insya Allah masih cooling down sedikit. Pertengahan puasa sampai akhir puasa, wah, wes mulai gonjang ganjing, goro-goronya mulai timbul. Tetapi tetap kita minta sama Tuhan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan semuanya tidak terjadi. Jadi kalau Mas Teh mengatakan, kalau ada yang bertanya, apakah yang akan banyak menjadi korban jiwa di bulan Ramadan karena bencana alam, Mas Teh juga menjawab ada kemungkinan, tetapi dipresentasikan ya 50-50 lah. Sebetulnya hanya sebagai kamuflase. Dan Eyang juga sudah mengatakan salah satu cara bagi kita untuk meredakan alam supaya tidak terlalu keras dalam mencari isi
atau dalam mengungkapkan rasa marahnya, atau mencari tumbal dan lain sebagainya, cara yang paling mudah salah satunya adalah dengan mendoakan alam. Gak ada salahnya. Mungkin orang-orang akan berpikir mendoakan alam itu gak ada di Islam, atau gak ada di agama saya, atau gak ada di agama saya. Nah, mendoakan sesuatu untuk sesuatu yang baik menurut saya itu tidak ada pandangan dengan agama. Ya teman-teman, mendoakan orang lain, mendoakan sebuah tempat tinggal kita. Kayak kita mau beli rumah, ya Allah, mudah-mudahan rumah ini jadi rumah yang berkahi buat saya, rumah yang bisa membuat adem orang yang tinggal di dalamnya. Itu sama saja mendoakan si rumah. Jadi menurut aku, oke, mungkin di agama itu tidak ada, mungkin loh ya, aku nggak tahu juga di agama ada atau tidak. Mendoakan alam, mendoakan tempat-tempat yang kita tinggali, atau mendoakan leluhur itu ada atau tidak di agama. Tapi menurut aku itu bukan dari faktor agama, tapi dari faktor keluhuran kita, ketimuran kita sebagai orang timur yang harus menghargai leluhur dengan cara setidaknya kita menghargai kalau memberikan doa kepada leluhur, kemudian memberikan doa kepada alam. Jadi bencana alam yang mungkin memprakarsai atau membuat orang menjadi korban di bulan Ramadan itu juga ada kemungkinan selain kecelakaan di jalan karena faktor yang mempengaruhi mereka terjadi. Jadi ini beberapa hal yang harus kita waspadai ya teman-teman. Ada 3 hal lagi yang bisa Mas Tulus bahas untuk 3 hari ke depan. Yang pertama adalah soal demo di tanggal 11 April. Benar atau tidak saya masih belum tahu, silakan share ke saya yang tahu. Kemudian yang kedua adalah soal corona yang baru apakah akan semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah ada sebuah kegaduhan yang mungkin sangat mungkin terjadi di keluarga. Akan bermasalah antara ayah dan ibu, ibu dan anak. Tapi lebih sering mereka akan berkonflik dengan anaknya sendiri, dengan keluarganya sendiri. Nah, kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana, kita akan bahas di lain kesempatan. Yang setuju silahkan langsung klik di kolom komentar. Oke? Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Mas Teh minta maaf, bukan menggurui, sekali lagi aku ki wong bodoh rek. Jangan dibilang Mas Teh wong pinter, Mas Teh dukun, Mas Teh jangan. Kita sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama mempelajari situasi alam sekarang untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Intinya adalah saya bukan orang baik, saya bukan orang yang beragama, saya orang yang mengerti agama 100% itu tidak, tetapi saya adalah orang yang sedang belajar menjadi baik untuk memanfaatkan apa yang saya bisa, apa yang saya miliki, dan saya memanfaatkan diri saya untuk bermanfaat orang sekitar saya. Intinya itu. Jadi jangan klaim yang macam-macam, oke? Matur sembah nuwun teman-teman, hari ini hari Jumat, jadi sudah mulai mepet waktunya, harus segera banyak yang dikerjakan dan segera menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, oke? Terima kasih banyak orang baik. Mas Teh minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi semangat hari Jumat teman-teman. Yuk jangan lupa sedekah ya. Sedekah di masjid boleh, di ibu-ibu yang di jalan boleh, pemulung dan lain sebagainya boleh. Tapi lebih tepat lagi sedekahnya kepada orang-orang terdekat sekitar kita. Kemudian orang-orang yang berhubungan darah dengan kita, yang paling dekat dengan kita juga sangat diperbolehkan untuk sedekahnya, oke? Terima kasih orang baik. Sehat selalu, murah rezeki, dimudahkan segala urusan baik. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Teman-teman yang masih pengen bantu sedekah silahkan langsung klik kolom deskripsi sekarang juga ya. Kira-kira besok bahas yang mana? Ada 3 hal tadi yang sudah Mas Tulus sebutkan. Langsung klik di kolom komentar. Kita polling barang-barang yang terbanyak besok akan Mas Tulus bahas ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu orang baik. Dah.